Sinar Mauliza Purnama dengan NIM 1124-103-90 dari Prodi Manajemen. Di sini aku akan menjelaskan tentang PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Disimak videonya ya. Apa itu PKWT? PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja untuk hubungan kerja jangka waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu yang sifatnya sementara atau selesai dalam waktu tertentu. Selanjutnya, perbedaan antara PKWT dan PKWTT. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PKWT dan PKWTT berbeda dalam jangka waktu dan sifat pekerjaannya. PKWT memiliki waktu tertentu dan biasanya untuk karyawan sementara. Kalau PKWTT, dia tidak memiliki jangka waktu dan biasanya untuk pekerja tetap. Selanjutnya, ada dua syarat PKWT. Yang pertama, ada syarat subjektif. Syarat subjektif meliputi kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Kedua belah pihak harus memiliki perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan dan kualifikasi pekerja. Pekerja harus memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, ada syarat objektif. Syarat objektif memiliki 3 aspek. Yang pertama, pekerjaan sementara atau musiman. Pekerjaan yang dilakukan harus bersifat sementara atau musiman. Yang ketiga, pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu. Pekerjaan yang dilakukan harus dapat selesai pada waktu tertentu. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat proyek. Pekerjaan yang dilakukan harus bersifat proyek atau pekerjaan yang memiliki tujuan tertentu. Lanjut, apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang didasari pada perjanjian kerja, baik secara lisan maupun tertulis. Hubungan ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam proses kerja. Selanjutnya, relevasi PKWT dalam konsep hubungan kerja. PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu memiliki relevansi dalam konsep hubungan kerja karena memungkinkan fleksibilitas dan keterbatasan waktu serta tujuan spesifik dalam pekerjaan. PKWT membantu mengatur ekspektasi, menghindari kesalahpahaman, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja. Dengan demikian, PKWT dapat menjadi alat yang efektif dalam mengelola hubungan kerja dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Jadi guys, di slide ini adalah contoh dokumen PKWT. Yang sebelah sini adalah dokumen kayak biodata kita dan biodata pemberi kerja. Nah, sebenarnya di PKWT ini ada beberapa pasal yang gak bisa aku sebutin satu-satu. Aku cuma ngasih satu contohnya di pasal 7 dengan dengan judul hak dan kewajiban. Jadi di sini bisa kalian baca. Nanti di dalam PKWT itu ada kayak perjanjian-perjanjian nih antara kita dan perusahaan gitu ya guys. Ini contohnya aja. Semoga kelihatan jelas. Maaf juga kalau ngeblur dan banyak yang diblur karena PKWT ini bersifat privasi. Lanjut ke slide analisis saya tentang PKWT di Indonesia gitu ya. PKWT di Indonesia ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam memenuhi prinsip etika dan hukum bisnis. Kayak ada tiga poin. Yang pertama, keadilan, kurangnya kepastian kerja dan hak-hak yang dibatasi bagi pekerja PKWT. Yang kedua, transparansi, kurangnya informasi yang jelas tentang isi perjanjian kerja dan hak-hak pekerja. Yang terakhir, tanggung jawab,
Pemberi kerja tidak selalu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan PKWT, pekerja PKWT ya. Praktik PKWT di Indonesia dapat mengurangi pekerja. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam praktik PKWT untuk memastikan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya opini menurut saya ya. Menurut saya, praktek PKWT di Indonesia perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan pekerja. Pemerintah perlu memperketat regulasi dan pemberi pekerja perlu memastikan transparansi dan tanggung jawab dalam perjanjian kerja. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah. Plus minus jadi PKWT dan PKWTT. Mencari kerja. Sesuai yang kita tahu, bagi pegawai sekarang ada dua istilah untuk pegawai itu sendiri. Yang pertama adalah PKWT, yang kedua adalah PKWTT. Apa sih bedanya PKWT dan PKWTT? Aku akan jelasin masing-masing perbedaannya dan juga plus minus dari PKWT ataupun PKWTT. Jadi, simak video ini ya. Oke, yang pertama adalah PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau kita kenal dengan istilah pegawai kontrak. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang mengikat antara pemberi kerja dan pencari kerja dalam kurun waktu yang telah disepakati. Semisal, pemberi kerja dan pencari kerja tersebut menyepakati waktunya 3 tahun, maka kontrak tersebut akan berlaku selama 3 tahun. Jadi, pencari kerja tersebut akan bekerja di tempat pemberi kerja itu hanya dalam kurun waktu 3 tahun, sepanjang kontrak tersebut tidak diperbaharui. Nah, aku langsung ke plus minusnya ya, kalau misalnya kita sebagai PKWT atau pegawai kontrak. Yang pertama, aku akan jelasin positifnya dulu atau plusnya dulu ya. Oke, untuk plus minusnya, yang pertama plusnya dari PKWT adalah kita tidak ada probation. Ingat, untuk PKWT tidak boleh ada probation. Jadi apabila ada probation atau masa percobaan, itu setahu aku harus batal demi hukum. Karena itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya kalian itu PKWT, kalian tidak boleh ada probation, jadi langsung bekerja dan langsung digaji sesuai dengan kontrak kerja kalian. Yang kedua, waktunya singkat. Jadi biasanya untuk PKWT itu minimal lama durasi kontraknya itu 1 tahun dan paling lama itu 3 tahun. Jadi menurut aku ini menguntungkan banget bagi kalian yang tidak ingin berkarir dan hanya sebagai batu loncatan saja. Semisal kalian mau jadi ASN, jadi kalian bekerja sementara di sini, kemudian kalian apply di CPNS dan diterima seperti itu. Jadi ini menurut aku sebagai bekal pengalaman kerja saja, ini menurut aku bagus banget sih. Yang ketiga, tidak ada penalti. Jadi sepanjang sepengetahuan aku, kalau orang yang PKWT itu biasanya tidak ada penalti. Jadi ini menguntungkan bagi kalian ingin berhenti bekerja sebelum kontraknya selesai. Tidak diwajibkan untuk membayar biaya apapun dan tidak dikenakan denda apapun. Tapi kalian tetap diwajibkan untuk memberitahukan 1 bulan sebelumnya. Yang keempat, kalian tetap dapat BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Jadi, sepanjang kalian menjadi pegawai kontrak di tempat perusahaan tersebut, kalian tetap dapat fasilitas BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan walaupun kalian tidak bekerja lama di perusahaan tersebut. Jadi, kalian tetap dapat fasilitasnya. Nah, itu dia positifnya, tetapi aku akan tetap share negatifnya sebagai bahan pertimbangan kalian kalau kalian mau cari kerja tapi diterima sebagai PKWT ya. Yang pertama adalah kalian tidak berhak atas tunjangan, pesangon, ataupun pensiunan. Jadi biasanya yang PKWT tidak berhak atas 3 hal tersebut. Jadi kalian hanya mendapatkan gaji beserta
tunjangan BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalian tidak berhak atas tunjangan lain, dan biasanya perusahaan tidak memberikan tunjangan lain selain BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang kedua, kalian bisa berhenti tiba-tiba dan perusahaan juga bisa meng-cut kalian secara tiba-tiba. Jadi, untuk status pegawai kontrak, kalian bisa berhenti tiba-tiba dan perusahaan juga bisa memberhentikan kalian bekerja secara tiba-tiba. Yang ketiga, kalian tidak bisa mengembangkan karir. Jadi, sebagai PKWT atau pegawai kontrak, kalian tidak punya kesempatan untuk mengembangkan karir karena kalian bekerja hanya dengan sesuai kontrak. Apabila kalian diperpanjang, maka kembali bekerja. Kalau misalnya tidak diperpanjang, berarti berhenti bekerja. Begitu seterusnya sampai kontrak tersebut terus diperbaharui. Jadi menurut aku, kalau PKWT itu sebenarnya sangat menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan pegawai itu sendiri. Jadi kalian kalau mau bekerja sebagai PKWT, lebih baik kalian pikir 2 kali ya. Oke, lanjut. Sekarang aku jelasin PKWTT atau pencari kerja waktu tidak tertentu atau biasa disebut dengan pegawai tetap. Oke, PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi, perjanjian kerja mengikat antara pemberi kerja dan pencari kerja tidak dikenal waktu. Jadi, istilahnya adalah pegawai tetap. Oke, jadi aku akan jelasin positif dan negatif jadi pegawai tetap atau PKWTT. Yang pertama, kalian tidak bisa diberhentikan secara tiba-tiba. Jadi, sebagai pegawai tetap atau PKWTT, kalian tidak bisa diberhentikan secara tiba-tiba oleh perusahaan. Tetapi, semisal kalian diberhentikan secara tiba-tiba karena ada satu dan lain hal, perusahaan wajib untuk membayarkan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diatur. Yang kedua, kalian berhak atas tunjangan dan juga pesangon. Sebagai pegawai tetap, kalian berhak untuk mendapatkan tunjangan dan juga pesangon semisal kalian sudah berhenti bekerja dan perusahaan wajib untuk membayarkannya. Yang ketiga, pengembangan karir. Jadi sebagai pegawai tetap atau PKWTT, kalian mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karir di perusahaan tersebut. Nah, itu dia penjelasan singkat aku terkait dengan plusnya atau positifnya kalau kalian sebagai pegawai tetap atau PKWTT. Sekarang aku akan jelasin terkait dengan minusnya atau negatifnya kalau kalian sebagai pegawai tetap. Yang pertama, ada masa probation. Jadi beda dengan PKWT atau pegawai kontrak yang tidak ada masa probation, pegawai tetap akan ada masa probation, itu biasanya maksimal 3 bulan. Jadi sepanjang 3 bulan ini kalian akan dinilai apakah kalian pantas untuk diangkat sebagai pegawai tetap atau tidak. Dan ini menurut aku mungkin agak sedikit merugikan bagi pekerjanya tersebut ya, karena kalian akan dinilai dalam waktu 3 bulan itu saja dan diputuskan apakah kalian akan diangkat sebagai pegawai tetap atau tidak. Yang kedua, ada penalti atau denda. Jadi, semisal kalian karyawan yang berstatus pegawai tetap atau PKWTT, kalian akan dikenakan penalti atau denda semisal kalian berhenti dalam masa ikatan dinas. Jadi, biasanya pegawai tetap itu ada ikatan dinasnya, biasanya sih maksimal 3 tahun. Jadi, kalau kalian misalnya sebelum 3 tahun sudah berhenti, maka kalian akan dikenakan penalti atau denda karena telah berhenti sebelum masa ikatan dinas tersebut. Jadi menurut aku itu sangat merugikan bagi kalian-kalian yang memang tidak ingin mengembangkan karir di perusahaan tersebut dan memilih untuk mengembangkan karir di perusahaan lain. Nah, itu dia sharing singkat aku terkait dengan PKWT atau PKWTT. Masih ada yang bingung? Boleh komen di bawah.